Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, juga adik-adik sekalian di rumah? Hingga hari ini masih sehat, kuat menjalankan ibadah puasa? Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah, diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa hingga 1 bulan penuh. Kita lanjut pembahasan kita kali ini, yaitu bagaimana tipu daya syaitan tidak akan mampu untuk menguasai hamba-hamba Allah yang membentengi dirinya dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Jadi syaitan akan menguasai manusia, ya, untuk menyesatkan dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Karena target syaitan adalah seluruh umat manusia tersesat dan masuk ke dalam neraka jahanam. Minimal mencicipi neraka. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun 1 detik di neraka, ya, seringan-ringannya siksa neraka. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa seseorang dipakaikan sandal, ya, maka seketika itu juga akan meleleh sekujur tubuhnya, dari ujung rambut hingga kakinya meleleh. Nah, itu seringan-ringannya siksa api neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas saja, ya, sulit sekali dikuasai oleh syaitan. Jadi di bulan Ramadan ini tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa ikhlas itu adalah ibadah karena Allah saja. Apapun yang kita kerjakan, niatkan ibadah karena Allah. Bahkan dikatakan bahwa seandainya seseorang berwudu dan wudunya karena mengantuk, misalkan nih, anak kita mengantuk, wahai anakku, berwudulah supaya tidak mengantuk. Maka wudunya tadi kita katakan bahwa tidak bisa digunakan untuk sholat. Karena apa? Niatnya hanya untuk menghilangkan mengantuk. Gitu. Sekali lagi bahwa kita niatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat di hati itu penting. Ya. Jadi ikhlas itu di dalam hati. Ingat, kita beramal hanya kepada semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, zikir, baca Quran, menolong orang,
bahkan bekerja sekalipun, ya, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar menuntut ilmu, kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah niat. Salatnya karena teman, karena temannya sholat gengsi, itu juga itu budaya setan. Jadi sekali lagi bahwa niat ikhlas adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah diterima nggak diterima urusan Allah. Dilihat orang nggak dilihat orang, tetap ibadah. Salat ke masjid, dilihat orang nggak dilihat orang, disebut orang riya nggak disebut orang riya, niat ibadah kepada Allah. Saya sholat ke masjid karena perintah Allah untuk sholat berjamaah. Jadi hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas saja yang Allah akan bentengi dia dari segala tipu daya syaitan. Yang kedua, dengan sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan kejahatan syaitan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.